Oke sahabat properti, jumpa lagi dengan kami MJI Properti Indonesia. Salam properti. Sesuai dengan janji kami kemarin bahwa setelah membuat langkah-langkah awal, dulu kami membuat video langkah-langkah awal memulai bisnis properti. Nah sekarang sesuai juga dengan janji kami bahwa kita akan bikin selanjutnya adalah video menyambung video yang kemarin. Maka sekarang ada yang lebih penting, yang lebih ini rahasia yang jarang diberitahu oleh para developer. Rahasia bagaimana cara mengakad kreditkan calon customer Anda. Nah ini langkah-langkah awal mengakad kreditkan calon customer Anda. Oke, ini sahabat penting, ini sahabat penting dan penting sekali sahabat penting. Ini adalah inti dari pekerjaan seorang developer. Anda jangan bayangkan kalau lokasinya sudah ada, izin sudah ada, rumah contoh sudah ada, tapi Anda tidak bisa mengakad kreditkan calon customer Anda. Ini sama saja bohong. Karena ini pengalaman kami sahabat properti. Kami dulu waktu batu pertama-pertama 5 orang calon customer, rumahnya sudah kami bikin ready, dokumen-dokumen lengkap sudah kami lengkapin, bawa ke bank, ternyata ditolak oleh bank. Nah bagaimana ini kita sebagai developer bisa senewen sahabat properti, karena jelas-jelas kita apalagi DP sudah kita ambil jadi calon customer kita. Nah ini yang akan kita bahas sahabat properti. Bagaimana kita sebagai developer, sebagai marketing developer ini khusus ya, sebagai legalitas, bagaimana cara menganalisa calon customer Anda. Sebelum kita bawa ke bank, kita harus bisa menganalisa dulu ini calon customer ABC ini layak apakah tidak, bisa apakah tidak mendapatkan akad kredit dari bank. Oke, ini penting. Jadi calon customer yang akan kita bawa ke bank itu ready 80% sudah oke sahabat, karena kita sudah menganalisa. Nah analisa yang kita lakukan terhadap calon customer kita itu sama persis dengan apa yang dilakukan oleh bank. Oke, ikuti ya persentase berikut ini. Nanti di akhir video kita ada hitung-hitungannya bagaimana menghitung analisa pendapatan dari calon customer-nya, pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, dan dia dapat layak mendapatkan kredit KPR dari bank. Oke, salam properti. Oke, salam properti. Kita lanjut. Ini session yang penting sekali Anda ikuti. Oke, ini rahasia developer yang selama ini tidak pernah diungkapkan ke publik. Ini rahasia. Oke. Pertama, langkah-langkah awal agar lolos wawancara KPR di bank untuk perumahan subsidi. Video ini cocok bagi Anda developer perumahan subsidi pemula dan juga bagi Anda yang ingin ambil perumahan subsidi supaya kredit KPR Anda diterima langsung oleh bank. Oke, jadi kalau ini langkah awal ini cocok untuk para developer pemula dan juga untuk para Anda ingin ngambil rumah-rumah subsidi, dan juga Anda bisa wanti-wanti, oh ini loh. Oke, lanjut. Nah, catatan penting bagi developer pemula, ingat tidak semua calon customer yang Anda ajukan ke bank langsung setuju dan menyetujui kredit calon konsumen Anda. Oke, itu yang penting sahabat properti. Artinya tidak semua calon customer yang Anda ajukan ke bank langsung oke bank. Nah, oke. Nah, karena bank punya hitung-hitungan sendiri dan punya SOP sendiri. Oke, sebaiknya sebelum calon customer Anda ajukan ke bank, ajukan dulu pertanyaan, gali informasi sebanyak mungkin kepada calon customer Anda, sehingga ajukan beberapa pertanyaan. Jadi kalau Anda sudah punya calon customer, Anda ajukan pertanyaan dan beberapa pertanyaan sebelum Anda terima DP. Jangan terima DP dari konsumen kalau Anda tidak tahu bagaimana si calon customer Anda sebenarnya. Lanjut. Oke, nah maka sebaiknya Anda sebagai developer harus analis dulu. Anda kita jadi analis. Ya kayak orang bank lah, kayak begitu ya. Oke. Apa-apa saja yang perlu ditanya pada calon customer, ini yang penting sahabat properti. Oke. Nah, pertama pekerjaan profesi, karena ini berhubungan dengan pendapatan. Pertama pekerjaan ini yang penting sahabat properti. Apakah bank itu melihat bukan
seberapa Anda bekerja di mana, bukan itu yang pertama. Itu yang penting bagi bank, Anda mampu membayar, calon customer Anda mampu membayar. Nah, mampu membayar ini Anda harus punya pekerjaan. Anda harus punya pekerjaan dan profesi Anda apa? Karyawan boleh, profesional boleh, swasta juga boleh. Yang penting ada penghasilan. Oke, nah apakah calon customer Anda punya hutang? Ini juga penting, sahabat seperti tanyakan, apakah Bapak Ibu punya hutang di bank? Misalnya pinjaman online, berupa cicilan, leasing ke bank, apapun yang namanya cicilan hutang itu perlu ditanya, karena ini berhubungan dengan BI checking. Jadi Anda sekecil apapun sahabat properti, ini yang penting, pinjaman online misalnya 30.000, ya ini bermasalah karena Anda tidak bayar, ini terkena di BI checkingnya nanti. Oke, nah penghasilan lain, usaha sampingan, nilai tambah, ini juga penting sahabat. Misalnya calon customer Anda bekerja sebagai karyawan swasta, maka Anda tanya juga, Anda punya penghasilan atau apa, penghasilan tambahan. Nah ini juga penting. Istrinya bekerja ataukah tidak, ini juga penting. Oke, nah kedua, pengeluaran ini boleh ditanya juga penting untuk analisa kemampuan membayar cicilan. Ini dia penting seperti kita perlu tanya-tanya anaknya berapa orang, sekolahnya di mana. Jangan takut-takut, tanya aja anaknya tinggal di mana, satu kota atau kota, mungkin karena anaknya sudah kuliah barangkali. Nah ini yang penting juga sahabat seperti kota, anak yang masih SMP, SMA, yang masih tinggal serumah dengan orang tuanya berbeda pengeluarannya dengan anak yang jauh dan misalnya sudah kuliah nih, tinggal di luar kota. Nah ini berbeda lagi pengeluarannya sahabat seperti ini, yang penting analisa namanya. Oke. Nah hasil dari pertanyaan calon customer nantinya kita sebagai developer bisa menyimpulkan bahwa calon customer ini bisa diterima bank atau tidak kreditnya. Ini yang penting. Nah nanti kita juga bisa hitung pendapatan realnya dari pendapatan dan pengeluaran. Rumusnya sebagai berikut. Oke, ini yang penting seperti ini. Contoh soal pendapatan untuk rumah subsidi maksimal 8 juta ya penghasilan sekarang. Jadi dari pemerintah untuk rumah subsidi dibatasi penghasilan maksimal 8 juta, lebih dari itu dia masuk ke komersil. Nah ini beda seperti kalau rumah komersil bagaimana bang? Rumah komersil hampir sama sih nanya-nanya, cuman enaknya rumah komersil penghasilnya berapa aja tidak ada masalah. Yang penting BI checkingnya lolos. Dia juga sama sih hitung-hitungannya. Anda jangan bayangkan misalnya penghasilnya 500 juta per bulan, sedangkan kreditnya 100 juta misalnya, ini rumah komersil ya, tapi dia pengeluarannya dia 600 juta, dia minus 100 juta. Nah ini juga nggak bisa sahabat properti. Seharusnya pengeluarannya hanya 300 juta, dia punya sisa 200 juta, dia masih bisa bayar kredit 100 juta. Oke, nah ini bisa diterima. Itu contoh soal kecil sahabat properti, contohnya seperti itu kalau rumah komersil. Tapi kalau rumah subsidi lain lagi. Ini yang akan kita ceritakan adalah rumah subsidi. Oke. Nah contoh Pak Asep karyawan swasta, gaji per bulan 8 juta, tanggungan 2 orang anak, sekolahnya masih SMP dan SMA, status rumah tangga sekarang masih ngontrak per bulan, istri ibu rumah tangga tidak bekerja. Oke, ini Pak Asep ini gaji per bulan 8 juta, sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perumahan subsidi. 2 orang anaknya masih SMP dan SMA, artinya dia masih serumah dan tinggal dalam satu kota. Oke. Nah statusnya rumah yang sekarang yang masih ditempati itu rumahnya ngontrak, karena ada salah satu syarat rumah subsidi ini sahabat properti, dia belum memiliki rumah. Oke. Nah itu yang penting, dia belum punya rumah, karena rumah-rumah subsidi program rumah subsidi ini memang untuk MBR masyarakat berpenghasilan rendah yang belum punya rumah. Oke. Nah istrinya satu. Oke. Ibu rumah tangga status tapi tidak bekerja. Nah kalau dia bekerja, ditanya tulis dia bekerja. Oke. Ini penting sahabat seperti penghasilannya apa, bisa jadi ibu rumah tangga, dia ibu rumah tangga ada warung atau apa, atau punya bisnis online atau apa. Nah ini juga bisa jadi bahan pertimbangan. Oke, selanjutnya adalah pengeluaran biaya hidup Pak Asep per bulan asumsi dengan gaji 8 juta sebagai berikut. Oke, ini penting. Anggap saja normalnya biaya hidup per bulan satu istri dengan 2 orang anak normalnya 4 juta per bulannya, normal untuk daerah ya, bisa jadi ini kita ambil asumsi. Sewa kontrak rumah per bulan rata-rata di daerah sekitar 1,5 juta, biaya 1,5 juta nih biaya kontrak rumah ya, karena dia memang belum mempunyai rumah dan dia statusnya ngontrak. Oke sahabat properti. Nah
Biaya lain-lain kita anggap 1 jutaannya, biaya lain-lain ini bisa jadi 2 juta, 3 juta bisa, sahabat properti. Makanya kita kalau dengan calon customer tanya semampu mungkin, dia suka liburannya kemana, dia ngapain aja, kalau suka bisnis apa gitu. Ada juga pertanyaan sahabat properti, mungkin bisa saja karena hidup orang Melayu kita ini kadang-kadang ada juga yang numpang di rumah kita, seperti adanya orang tua, mertua atau anak atau orang lain yang biaya hidup yang kita tanggung. Nah ini juga jadi beban si Pak Asep gitu. Tapi kalau ini kan normalnya saja kita anggap di rumah itu hanya ada 3 orang saja, 1 orang istri dengan 2 orang anak, satunya Pak Asep. Oke, normal. Nah biaya lain dianggap 1 jutaan. Jumlah total setelah kita total 4, 1,5 juta, 1,5 juta, jadi 6,5 juta, selisih dari 1,5 jutaan sahabat properti. Jadi dari gajinya pengeluarannya 6,5 juta, selisih 1,5 juta. Sedangkan angsuran untuk rumah subsidi hanya 900.000 per bulan. Artinya Pak Asep masih punya uang sekitar 600 ribuan. Artinya Pak Asep termasuk mampu membayar dan layak dapat kredit dari bank. Oke, sahabat properti. Nah ini yang penting. Dari asumsi-asumsi ini, Pak Asep pasti nyisain 600.000 per bulan setelah dia bayar angsuran 900.000 ya sebulannya. Oke, nah ini yang penting sahabat properti, yang penting analisa. Bisa saja dia bisa saja ininya minus 1,5 juta karena pengeluarannya bisa jadi pengeluarannya misalnya sama 8 juta. Nah ini juga permasalahan, kalau sama dengan 8 juta ini jadi pertimbangan bank, mungkin bank tidak layak memberi. Nah gini sahabat properti, bank akan memberikan kredit ke Pak Asep ini ada dua kemungkinan. Pak Asep akan memberi kredit sesuai dengan permintaan 100% atau 80% atau 70%. Nah ini analisa bank lain lagi. Bank punya analisa sendiri, tapi kita sebagai developer sudah mengetahui bahwa Pak Asep ini mampu dan layak dapat, sehingga kita tidak ragu-ragu lagi menerima dokumen-dokumen dan termasuk uang DP dari Pak Asep. Nah hal yang demikian kalau ternyata Pak Asep ini diberi kredit oleh bank, bagaimana Bang? Seandainya bank memberi kreditnya tidak sampai 100%, hanya 90%, maka atau 80%, maka selisih dari 80% 20%, maka si Pak Asep harus membayar lagi ke developer. Begitu sahabat properti. Jadi dari awal-awal dikatakan tidak bisa, jadi kadang-kadang developer awal ini dia salah tidak memberikan keterangan lebih detail dari awalnya, sehingga si konsumen tidak tahu. Konsumen beranggapan kalau sudah kredit, akadnya sudah dikreditkan oleh bank, ya semua sudah beres gitu. Padahal tidak seperti demikian sahabat. Contoh begini, harga rumah 100 juta misalnya. Nah seharusnya karena dia sudah bayar DP 5 juta, maka bank akan membayar dia 95 juta. Ternyata bank punya hitungan-hitungan lain. Bank hanya ngasih dia 80 juta. Kredit Pak Asep oke dikredit hanya 80 juta. Nah, si selisih dari 80 juta ini 15 jutaan Pak Asep harus bayar lagi ke developer. Kira-kira begitu ya sahabat properti. Oke, sahabat properti, kalau sekian saja informasi berikut ini. Yang penting kalau ada pertanyaan dari Anda silakan di komen, nanti kita akan bukan lagi video apa trik-trik seandainya si calon customer ini layak untuk kita perjuangkan. Memang kita kasihan, dan ada calon customer A tidak bisa mendapatkan kredit dari bank. Nah bagaimana ngakalin? Nah ini lain lagi ilmunya sahabat properti. Nanti kita akan lagi share kepada Anda. Ikuti terus video berikut ini. Kalau video ini bermanfaat bagi Anda, share kepada teman Anda dan sahabat Anda. Oke, salam properti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.